Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nulis Wahyuni dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana lagi penggunaan sistem terlihat sebagai satu komputer. Komputer otonomi, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan komputer tersebut, tetap dapat berjalan dengan menjalankan sistem terdistribusi. Komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya hardware, software, dan dana. Contoh sistem terdistribusi. Internet merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol internal jaringan yang secara lokal. Biasanya properti tersebut ke internet melalui firewall menyediakan layanan internet dan eksternal. Sistem terdistribusi multimedia, video conferencing. Karakter sistem terdistribusi terbagi menjadi 3, yaitu 0 global cloud, 2 independent failure, 3 continuity of component. Model 1 sistem clean, model 2 sistem pin to point, 3 sistem tercluster. Dalam permasalahan software, bagaimana melancarkan dan mengatur ketergantungan pada infrastruktur jaringan, kemudian akses ke data yang di-share, memunculkan masalah keamanan. Tentang terdistribusi, yaitu keteragenan. Suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network operation system, hardware, dan program level yang berbeda. IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan. Tentang sistem terdistribusi 2, keterbukaan mendukung stability. Setiap komponen memiliki antarmuka interface yang dipublik ke komponen lain. Perlu interaksi berbagai komponen yang dibuat oleh program atau hardware yang berbeda. 3, keamanan. Syarat request transmisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan ekspektasi cegah. Yang keempat, penambahan pemakaian pembutuhan, penambahan resource yang konstan backup. 5, penanganan kegagalan. Setiap proses komputer atau jaringan dapat mengalami kegagalan secara independen. Komponen lain harus tetap berjalan dengan baik. 6, concurrency. Multi-user with your request to a shared resource. Setiap request harus aman di lingkungan tersebut di atas. 7, transparansi. Transparan bagi memakai. Beberapa komponen tampak sebagai satu sistem saja. Akses transparansi lokal dan remote resource dapat diakses dengan operasi yang sama. Tentang sistem terdistribusi, resource transparansi. Resource dapat diakses, dapat tahu di mana lokasinya. Bagaimana dapat Anda mempengenai hyperlinks atau URL? Beberapa proses dapat sama-sama menggunakan suatu proses dapat saling berfungsi. Bagaimana jika beberapa pemakaian secara bersamaan akan mengubah satu berkas? Tentang sistem terdistribusi, replication transparansi. Pemakai maupun program aplikasi tidak perlu mengetahui adanya replikasi resource yang dapat meningkatkan kehandalan dan
untuk kerja. Pemakaian program aplikasi dapat menyelesaikan tugasnya walaupun ada kegagalan hardware dan software. Tentang sistem informasi, mobility, transparansi, recursion, dan clean dapat berpindah tanpa mengetahui operasi pemakaian atau program. Performance transparansi, sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan untuk kerja sejalan dengan perubahan beberapa sistem. Scaling transparansi, sistem dan aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan struktur sistem dan algoritma aplikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.